Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikolas Bingrongko dengan nomor stambuk N101220441. Adapun tujuan saya pada video kali ini yaitu untuk menjelaskan terkait materi yang saya dapat, yaitu bentuk sediaan obat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk sediaan obat. Nah, bentuk sediaan obat sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sediaan padat, sediaan cair, sediaan semi padat, dan juga sediaan aerosol. Nah, sediaan padat sendiri ini merupakan sediaan yang memiliki bentuk dan tekstur yang padat dan juga kompak. Terbagi menjadi dalam 4, yaitu serbuk, tablet, kapsul, dan supositoria. Nah, sediaan padat serbuk ini merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Nah, serbuk ini terdiri dari dua, yaitu pulvis dan pilveres. Pulvis merupakan serbuk yang tidak dapat terbagi, sedangkan pilveres ini dapat terbagi dengan bobot yang sama, sehingga dibungkus untuk sekali minum. Selanjutnya itu tablet. Tablet ini merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Nah, tablet ini berbentuk kapsul yang disebut kaplet. Nah, selanjutnya kapsul. Kapsul ini merupakan sediaan obat yang terdiri dari obat dalam cangkang. Nah, cangkang ini dapat berupa kapsul lunak ataupun kapsul keras. Kalau kapsul lunak itu biasanya obat berisi berupa cairan, sedangkan kapsul keras itu biasanya obat berisi serbuk atau granul. Nah, adapun tujuan utama kapsul ini untuk menutupi bau dan juga rasa yang tidak enak. Nah, selanjutnya itu supositoria. Nah, supositoria itu merupakan bentuk sediaan obat yang penggunaannya dimasukkan di dalam celah tubuh seperti rektum, vagina, dan juga uretra. Nah, supositoria ini terbagi menjadi 3, yaitu supositoria rektal, vagina atau ovula, dan juga supositoria uretra. Nah, kalau supositoria rektal itu dimasukkan melalui anus. Sedangkan supositoria uretra itu dimasukkan melalui intrauretra. Nah, selanjutnya yaitu sediaan cair. Sediaan cair sendiri ini terbagi menjadi 4 sediaan. Yang pertama yaitu diberikan secara oral, yang kedua diberikan secara injeksi, yang ketiga sediaan cair topikal, dan yang keempat yaitu sediaan cair infus. Nah, sediaan yang diberikan secara oral itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sirup. Nah, sirup ini merupakan obat cair yang mengandung sukrosa atau gula lain. Nah, di mana ini untuk meningkatkan kepatuhan minum obat karena memiliki rasa dan juga bau yang enak. Selanjutnya itu suspensi. Nah, suspensi ini mengandung zat aktif padat dalam bentuk halus, tidak larut, dan terdispersi dalam cairan pembawa. Contohnya itu antasidadon. Nah, selanjutnya itu emulsi. Nah, emulsi ini merupakan obat sediaan yang mengandung obat cair yang distabilkan dengan zat pengemulsi. Nah, emulsi ini dibuat untuk mendapatkan preparat yang stabil dan rata, sehingga dalam pemakaiannya itu harus dikocok terlebih dahulu. Seperti contoh itu obat Elkana. Selanjutnya itu gutai. Gutai ini merupakan sediaan cair yang digunakan dengan cara diteteskan dengan menggunakan alat penetes obat. Selanjutnya yaitu sediaan yang diberikan secara injeksi. Nah, sediaan ini harus bersifat steril berupa larutan emulsi atau suspensi serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan dengan cara disuntikan ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu sediaan cairan topikal. Nah, sediaan cairan topikal ini diberikan untuk menimbulkan efek lokal pada tempat pemberian. Selanjutnya yang terakhir itu sediaan cairan infus. Nah, sediaan obat cair yang dimasukkan ke dalam tubuh itu disuntikan secara intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu sediaan semi padat dan juga sediaan aerosol. Nah, sediaan semi padat ini digunakan secara topikal pada kulit dan membran mukosa kulit. Nah, sediaan itu terdiri dari zat pembawa yang disebut vehikulum. Nah, jenis sediaan obat semi padat ini terdiri dari 5. Yang pertama itu salap. Nah, salap ini merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga membran mukosa. Nah, selanjutnya itu krim. Nah, krim itu biasanya itu terdiri dari dua formulasi. Yang pertama itu emulsi air dengan minyak dan juga minyak dalam air. Nah, selanjutnya itu gel. Nah, gel ini memiliki daya penetrasi yang kuat sehingga sangat banyak digunakan untuk sediaan analgesik. Nah, selanjutnya yaitu dalam bentuk pasta. Nah, pasta ini sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Selanjutnya itu transdermal. Nah, transdermal patch ini digunakan dengan cara menempelkan pada bagian kulit yang sehat, yaitu kulit yang utuh, bersih, kering, dan juga sedikit ditumbuhi bulu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu sediaan aerosol. Nah, sediaan aerosol ini merupakan sediaan yang dikemas di bawah tekanan dan mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Nah, berdasarkan pemakaiannya itu aerosol itu dibedakan atas 4, yaitu aerosol topikal yang digunakan dengan cara disemprotkan pada kulit. Selanjutnya itu aerosol intraoral yang
gunakan dengan cara menyemprotkan pada bagian rongga mulut. Selanjutnya itu aerosol nasalis yang digunakan dengan cara penyemprotan pada mukosa hidung. Selanjutnya itu aerosol pulmonalis yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung atau dihisap melalui mulut agar mencapai saluran napas atau paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu praktikum terkait bentuk sediaan obat. Adapun tujuan praktikumnya itu untuk memahami dan memilih bentuk sediaan obat dan menuliskan resepnya. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini tuh kita menggunakan 3 sediaan. Yang pertama itu sediaan obat padat, yang kedua sediaan semi padat, dan yang ketiga itu sediaan cair. Nah, pada prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kita akan menyiapkan obat-obat yang akan diamati terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bentuk sediaan obat dengan mencatat nama obat, jenis obat, dan pemberian obatnya. Selanjutnya nanti pada setiap kelompok kita akan mendiskusikan indikasi pemberian obat tersebut dan mengetahui pertimbangan dokter dalam memilih bentuk sediaan obat tersebut. Dan yang terakhir kita akan membuat prosedur pemberian obat masing-masing dan melaporkannya dalam bentuk laporan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait bentuk sediaan obat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.